Seorang TKI asal Indonesia terlanta-lanta di Bandara Paris setelah ditipu agen kerja. Penampilannya kumuh membuatnya dipandang rendah, bahkan diam-diam difoto orang. Di saat semua orang menjauh, seorang wanita parubaya elegan justru mendekatinya. Tanpa banyak tanya, wanita yang ternyata janda konglomerat maskapai penerbangan itu mengajaknya tinggal di rumah mewahnya. Namun niatnya bukan sekadar menolong, ada rahasia besar di balik ajakan itu. Hari itu, aku duduk termangu di kursi keras Terminal 2 Bandara Charles de Gaulle, Paris. Badanku pegal semua. Sudah 3 malam aku tidur di sini, bersandar ke tas ransel lusuh yang bahkan sudah robek di ujungnya. Mataku sayu, perutku kosong. Aku hanya memeluk jaket jeans kumal. Satu-satunya jaket yang tersisa setelah koperku dibawa lari, calo, yang katanya agen penyalur kerja dari Indonesia. Semua dokumenku lenyap. Sisa uangku hanya recehan euro yang tak cukup buat beli roti isi. Bandara, orang-orang lalu lalang dengan langkah cepat. Ada yang menyeret koper mahal, ada yang sibuk berbicara di telepon, ada pula yang diam-diam memotretku dari jauh. Aku bisa lihat mereka tertawa kecil setelah mengambil gambar. Mungkin aku sudah mirip gembel di mata mereka. Saat aku mencoba memejamkan mata, kulihat seorang petugas keamanan bandara memperhatikan dari kejauhan. Aku sudah hafal tatapan itu. Tidak percaya, curiga, aku menghela napas panjang. Kalau dia datang, mungkin aku akan diminta pergi dari kursi ini. Lalu, dari sudut mataku, muncul sosok wanita asing yang tidak biasa. Dia tidak terburu-buru. Langkahnya elegan, rambut peraknya disanggul rapi. Tubuhnya dibungkus kot hitam panjang dengan scarf berwarna biru muda yang terlihat mahal. Dia berhenti tepat di depanku. Aku sempat menunduk, takut kena tegur atau mungkin disuruh pergi. Tapi dia justru membungkuk, memandangiku dengan tatapan yang sulit aku tebak. Tatapan yang tidak seperti orang lain. Ada rasa iba, tapi juga ada sesuatu yang lain, seperti tertarik. Dia duduk di kursi sebelahku. Diam, tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Rasanya canggung sekali. Aku makin menunduk. Jantungku berdetak kencang, karena aneh saja rasanya. Ada wanita bule elegan duduk di sebelahku, memperhatikan aku yang dekil. Bau keringat, bahkan mungkin sudah benar-benar terlihat seperti gelandangan. Perempuan itu akhirnya membuka suara dengan bahasa Inggris lembut. "Are you okay, sir?" Tanyanya pelan. Aku gelagapan. Sudah lama aku tidak bicara dengan siapapun, apalagi dalam bahasa Inggris. Aku hanya bisa menjawab pendek. "I'm okay, ma'am." Dia tersenyum tipis. "You don't look okay? Why are you here?" Tanyanya lagi. Suaranya tidak menghakimi, lebih seperti ingin tahu. Aku tidak bisa menjawab jujur. Masa iya aku bilang aku korban penipuan agen TKI ilegal? Kalau aku cerita begitu, mungkin dia malah menjauh. Akhirnya aku hanya berkata, "Just waiting for something." Kalimat itu pun keluar terbata. Wanita itu memandangi wajahku lama sekali. Lalu tanpa diduga, dia berdiri, membuka tas tangan mungilnya, mengeluarkan sebuah botol air mineral, dan sepotong sandwich yang terbungkus rapi. Dia menyodorkannya kepadaku, sambil berkata, "Here, eat this first." Aku terdegan. Seumur hidup aku belum pernah disodori makanan oleh orang asing kaya seperti dia. Bahkan, orang-orang yang terlihat biasa saja pun lebih memilih menjauh dariku. Tapi wanita ini, dia tersenyum tulus. Dengan tangan gemetar, aku menerima sandwich itu. Thank you so much," bisikku lirih. Wanita itu duduk lagi, masih menatapku dengan cara yang aneh. Seolah dia tidak hanya iba, tapi sedang memikirkan sesuatu yang besar. Ada aura misterius dalam tatapannya. Saat aku baru menggigit sandwich pertama, dia berkata, perlahan, "Follow me after this. I wanna take you somewhere warm." Aku berhenti mengunyah. Aku menoleh dengan bingung. "Sorry, what do you mean?" Tanyaku pelan. Dia tersenyum, tatapannya makin dalam. "You don't belong here," katanya. "Come with me." Jantungku berdebar lebih kencang. Apa maksudnya? Mengapa dia begitu tertarik padaku? Di saat aku belum bisa menjawab, petugas keamanan bandara mendekat. Tapi sebelum mereka sempat berbicara, wanita itu melambaikan tangan kepada mereka, menyebutkan satu nama yang membuat mataku membelalak. "Tell them that Madame Emily Beaufort is taking care of this man." Petugas keamanan yang tadinya siap berbicara, langsung mundur dengan hormat. Aku makin bingung, siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa namanya seolah membuat semua petugas tunduk? Madame Emily mengulurkan tangannya kepadaku. "Let's go. Trust me, you will not regret this." Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi entah kenapa, aku merasakan hangat yang belum pernah aku rasakan sejak aku terdampar di Paris dengan hati yang penuh tanda tanya. Aku mengangguk pelan, berdiri,
lalu mengikuti langkah wanita misterius itu. Meninggalkan kursi keras yang selama 3 malam menjadi rumah bagiku, aku tidak tahu. Langkah kaki ini ternyata akan membawaku ke cerita hidup yang tak pernah aku bayangkan. Cerita tentang cinta, rahasia, dan sebuah lamaran yang bakal menghebohkan banyak orang. Aku berjalan pelan di belakang wanita itu. Madame Emily Bow, nama yang baru saja disebutnya membuat petugas keamanan bandara tunduk, seolah dia orang penting. Aku terus melangkah, tapi pikiranku penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia menolongku? Bukankah aku ini hanya pria asing lusuh yang duduk sendirian di bandara? Langkah kami menuju pintu keluar bandara. Aku sempat menengok ke belakang, melihat tempat duduk yang selama 3 malam terakhir menjadi tempatku tidur. Rasanya tidak nyata. Hanya dalam hitungan menit hidupku seperti diambil alih wanita asing ini. Di depan pintu keluar, sebuah mobil hitam mengilap sudah menunggu. Sopirnya membuka pintu dengan sopan. Aku ragu-ragu, tapi wanita itu hanya melirikku dengan senyum tipis, lalu berkata pelan, "Come, you'll be fine." Akhirnya, aku masuk. Mobil itu berjalan menyusuri jalanan Paris yang dingin dan terang dengan lampu kota. Aku hanya bisa duduk diam, menatap keluar jendela. Di dalam mobil yang mewah itu, aroma parfum yang lembut memenuhi kabin. Aku mencuri pandang ke arah wanita itu. Ia duduk anggun, matanya menerawang jauh, kadang melirikku cepat. Tatapannya sulit ditebak. Beberapa menit kami hanya terdiam sampai akhirnya dia membuka suara. "Do you know who I am?" tanyanya. Aku hanya menggeleng pelan. Dia tertawa kecil, tapi tawanya terdengar pahit. "Nama saya Emily Beaufort. Saya pemilik Beaufort Airlines, maskapai penerbangan terbesar di Prancis." Jantungku berdegup keras. Aku tidak menyangka sama sekali. Pemilik maskapai penerbangan, aku hanya bisa menelan ludah. Dia melanjutkan, suaranya lembut tapi dingin. "Orang-orang memanggilku janda tua kesepian, tapi mereka tidak tahu apa yang kucari." Aku tidak berani menatap matanya. Aku merasa makin minder. Aku hanya seorang pria yang tidur di kursi bandara, dan kini duduk di mobil wanita kaya raya, pemilik maskapai penerbangan. Rasanya seperti mimpi. "Kenapa? Kenapa Anda menolong saya?" Akhirnya, aku beranikan diri bertanya. Dia menoleh, matanya tajam tapi hangat. "Karena saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu kamu berbeda," jawabnya. Aku tidak paham maksud kata-katanya. "Berbeda?" tanyaku. Dia tersenyum. "Wayasat, orang lain hanya melihatmu sebagai pengemis yang kumuh. Aku melihat ketulusan di matamu. Kamu tidak meminta-minta. Kamu hanya diam, mencoba bertahan, tidak mengganggu siapapun. Aku menghargai itu. Aku hanya bisa terdiam." Kata-katanya menghangatkan dada. Setelah sekian lama aku tidak dianggap siapa-siapa, mobil akhirnya berhenti. Di depan sebuah rumah besar, lebih tepatnya sebuah mansion klasik yang berdiri anggun di pinggir kota Paris. Pagar hitamnya tinggi dan megah. Halaman depan luas dengan taman yang tertata rapi. Aku hanya bisa ternganga. Sopirnya membukakan pintu, dan Madame Emily berjalan duluan sambil berkata, "Mulai malam ini, tempat ini rumahmu juga." Aku menatapnya tak percaya. Aku hanya bisa melangkah pelan, masih penuh kebingungan. Begitu masuk ke dalam, interior rumah itu bahkan lebih megah daripada yang kubayangkan. Dinding putih elegan, lukisan-lukisan mahal, lampu gantung kristal, semuanya tampak seperti dunia yang tidak mungkin kumasuki sebagai pria dekil yang tidur di kursi bandara. 3 malam bercurit-curit. "Silakan duduk," katanya sambil menunjuk sofa empuk di ruang tamu. Aku akan minta koki menyiapkan makanan. Aku hanya mengangguk, duduk kaku seperti patung. Aku takut merusak apapun. Setelah beberapa menit, dia kembali lagi, duduk tepat di depanku. Dia mengamati wajahku lama, tatapan yang membuatku makin tak mengerti apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Lalu dia berkata pelan, tapi tegas. Kalimat yang membuatku tercengang. "Kau pasti heran, kenapa aku membawamu ke sini? Karena aku memang sedang mencari seseorang sepertimu." Aku makin bingung. "Mencari untuk apa?" tanyaku pelan. Dia menatap lurus ke mataku, lalu berkata tanpa basa-basi, "Karena aku ingin kau menjadi pendampingku. Bukan sekadar tamu, bukan sekadar orang yang kutolong. Aku ingin lebih dari itu." Aku tercekat. Belum sempat aku menjawab. Emily berdiri, lalu berkata dengan nada ringan tapi penuh misteri, "Besok pagi, aku akan cerita lebih banyak. Malam ini, anggap saja ini awal yang baru untuk hidupmu." Dia berjalan pergi meninggalkan aku yang masih membeku di sofa. Otakku tidak berhenti memutar semua kejadian hari ini. Aku baru sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebaikan hati. Dan malam ini, semua baru saja dimulai. Malam itu, aku tak bisa tidur. Meski tubuhku sudah berbaring di ranjang empuk dengan selimut hangat,
di dalam kamar super mewah. Pikiran ini terus berputar. Aku hanya TKI yang nyasar di Paris, korban penipuan agen kerja. Seharusnya aku tidur di bangku keras bandara malam ini. Tapi aku ada di mansion milik Madame Emily Beaufort, seorang konglomerat pemilik maskapai penerbangan. Apa yang sebenarnya dia inginkan dariku? Kenapa dia memperlakukanku seperti tamu istimewa, bahkan lebih dari itu? Kata-katanya tadi sore masih terngiang jelas. Aku ingin kau menjadi pendampingku, bukan sekadar tamu, bukan sekadar orang yang kutolong. Aku memandangi langit-langit kamar, lalu berguling. Aku gelisah, ada rasa takut, curiga, tapi juga sedikit harapan. Mungkinkah ini jalan keluar dari hidupku yang berantakan? Tapi mengapa bisa secepat ini? Ketika matahari pagi perlahan masuk melalui celah tirai, aku akhirnya tertidur hanya beberapa jam. Sekitar pukul 9 pagi, ketukan pelan di pintu membangunkanku. Seorang wanita tua berpakaian rapi masuk, sepertinya pelayan rumah ini. "Bonjour monsieur, Madame meminta Anda turun sarapan bersama," katanya sopan. Aku segera bergegas mandi. Disediakan pakaian bersih yang pas di badanku. Aku bahkan sempat bercermin sebentar. Wajah ini masih kusut tapi bersih, dan aku tak menyangka pakaian sederhana. Tapi rapi ini membuatku terlihat lebih baik. Aku turun dengan canggung. Di meja makan, Madame Emily sudah duduk, tersenyum tipis melihatku. Di depannya, sarapan lengkap sudah tersedia. Roti panggang, selai, jus jeruk, dan kopi hangat. "Good morning," sapanya lembut. Aku membalasnya pelan. "Good morning, Madame." Dia tertawa kecil. "Don't call me Madame here, just call me Emily." Aku diam sejenak, lalu hanya tersenyum kaku. Aku masih kikuk dengan suasana ini. Kami makan dalam diam beberapa saat, lalu akhirnya Emily membuka pembicaraan. "Kau pasti bertanya Tania, kenapa aku membawamu ke sini kan?" Aku mengangguk. Tentu saja aku ingin tahu alasannya. Emily meletakkan gelas kopinya perlahan, lalu menatapku serius. "Kau tahu, aku sudah menjadi janda selama 5 tahun terakhir. Suamiku meninggal dalam kecelakaan pesawat. Pesawat milik maskapai kami sendiri." Aku menelan ludah. Ceritanya mulai masuk ke ranah pribadi. Dia melanjutkan dengan nada getir. "Sejak saat itu, aku kehilangan arah. Aku kesepian. Semua orang di sekitarku hanya melihatku sebagai pemilik kekayaan. Mereka mendekat karena uangku. Aku ingin menemukan seseorang yang melihat aku sebagai manusia biasa." Aku terdiam. Aku mulai bisa merasakan kepedihan yang dia simpan. "Dan kau," lanjutnya sambil menatap mataku tajam, "kau berbeda saat aku melihatmu di bandara. Kau tidak meminta-minta. Kau tidak menjual kesedihanmu. Kau hanya duduk diam, menerima keadaan." Aku bisa melihat ada kesabaran di sana. Ketulusan. Aku merasa pipiku memanas. Aku tidak menyangka ada orang yang bisa melihat aku seperti itu. Lalu Emily berkata dengan suara lembut, "Aku ingin membuat kesepakatan denganmu." Aku mengerutkan kening. "Kesepakatan?" tanyaku hati-hati. Dia mengangguk. "Ya, aku ingin kau tinggal di sini. Aku akan mengurus dokumenmu. Aku akan berikan pekerjaan. Tapi sebagai gantinya," dia berhenti sebentar. Tatapannya makin dalam. Lalu, dia mengucapkan kalimat mengejutkan itu. "Aku ingin kau menjadi pendampingku. Aku ingin kau berpura-pura menjadi suamiku." Aku membeku di tempat. Nafasku tercekat. "Maaf, apa maksud Anda? Berpura-pura menjadi suami Anda?" tanyaku pelan, hampir berbisik. Dia menghela napas panjang, lalu menjelaskan, "Aku berada dalam tekanan besar dari dewan direksi. Mereka ingin aku segera menikah lagi, agar kepemimpinanku di perusahaan lebih stabil. Mereka terus menganggapku hanya wanita tua, kesepian yang tidak layak memimpin bisnis keluarga. Kalau aku punya pasangan, itu akan menghentikan mereka." Aku terdiam. Otakku bekerja keras memahami situasi ini. Kenapa saya? Saya hanya orang asing yang tidur di bandara. Bukan siapa-siapa, kataku akhirnya. Emily tersenyum miris. "Justru itu, karena aku tahu kau tidak datang karena hartaku. Kau tidak punya apa-apa untuk diselamatkan. Jadi aku tahu niatmu murni." Hening beberapa detik. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ini terlalu cepat, terlalu rumit, terlalu aneh. Tapi kemudian Emily berkata lagi, kalimat yang membuatku semakin bimbang. "Kau akan kubayar dengan sangat layak. Aku tahu hidupmu hancur karena agen ilegal. Aku bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku butuh jawabannya hari ini juga." Aku hanya menatap meja makan. Bingung, gugup, ragu. Emily lalu menyentuh tanganku pelan dan berkata, "Ini bukan sekadar permainan bagiku. Aku akan jujur padamu. Kalau kau mau tinggal, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Lebih baik dari siapapun sebelumnya." Deg, hati kecilku bergetar. Aku hanya seorang TKI yang tertipu.
tidak punya siapa-siapa di negeri orang. Dan di depan, ada seorang wanita kaya yang tidak hanya menawarkan tempat tinggal, tapi meminta aku pura-pura jadi suaminya. Di situ aku tahu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku masih terpaku di meja makan itu. Kata-kata Emily terus terngiang di kepalaku. Aku ingin kau berpura-pura menjadi suamiku. Aku butuh pendamping. Dan aku ingin itu kamu. Perutku terasa mual bukan karena lapar lagi, tapi karena bingung. Satu sisi, aku ingin menolak karena siapa aku ini. Aku bahkan tak pantas duduk di meja makan ini. Tapi di sisi lain, aku merasa ini adalah satu satania. Kesempatan untuk keluar dari kehancuran hidupku. Berapa lama saya harus berpura-pura menjadi suami Anda? Tanyaku akhirnya. Memberanikan diri, Emily tersenyum samar. Sampai aku merasa cukup. Mungkin beberapa bulan, mungkin lebih lama, tergantung situasi. Aku menghela napas panjang. Pikiranku bercampur aduk. Tapi aku sadar satu hal. Kalau aku tidak menerima tawaran ini, aku tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, bahkan mungkin sudah diusir dari Paris minggu depan. Aku menatap mata Emily. Ada kehangatan aneh di sana. Rasanya seperti dia. Benar-benar tulus. Bukan sekadar wanita kaya yang ingin main-main. Baiklah, kataku akhirnya. Saya setuju. Emily mengangguk pelan, lalu tersenyum lebar. Terima kasih. Aku tidak akan mengecewakanmu. Hari itu dimulai babak baru dalam hidupku. Emily memanggil pelean-peleannya, memperkenalkan aku sebagai teman istimewa. Mereka semua tampak terkejut, tapi tidak ada yang berani berkomentar. Aku diantar keliling mansion besar itu. Ada perpustakaan luas, taman indah di halaman belakang, kolam renang indoor, bahkan ruang piano di sudut rumah yang jarang digunakan, kamar yang disiapkan untuk keluar. Biasa, spray putih bersih, bantal empuk, bahkan sudah ada pakaian-pakaian baru yang disiapkan dalam lemari. Tapi semakin aku melihat semua ini, semakin aku merasa asing. Aku hanya pria sederhana yang dulu bekerja di bengkel motor di kampung. Sekarang, aku tiba-tiba ada di rumah seorang konglomerat kaya raya di Paris. Hari pertama aku habiskan dengan banyak kebingungan. Pelayan rumah memanggilku monsieur dengan sopan. Aku diajak makan malam bersama Emily Kali. Ini menunya jauh lebih mewah. Steak wagyu, salad, tapi aku hanya memesan air putih karena tidak terbiasa dengan minuman mahal itu. Di meja makan, Emily berkata dengan tenang, "Aku ingin kamu merasa nyaman dulu beberapa hari. Tidak ada yang harus kamu lakukan saat ini. Kecuali satu hal." Aku mengerutkan kening. "Apa itu?" tanyaku pelan. Emily menatapku dengan mata teduh. "Mulai besok kita akan pergi bersama ke kantor pusat perusahaan. Aku ingin mereka semua tahu kau ada di sisiku." Aku tersedak. Kantor pusat? Bertemu para eksekutif perusahaan? Dia tersenyum. "Tenang saja, aku akan siapkan semuanya. Penampilanmu, cara berpakaian, bahkan caramu bicara, aku akan ajarkan." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Meski dalam hati aku sangat gugup, malam harinya aku duduk sendirian di balkon kamarku. Angin malam Paris bertiup pelan, langit bertabur bintang, tapi pikiranku tidak bisa tenang. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa menjalani semua ini? Aku yang tidak punya apa-apa, harus berpura-pura menjadi suami seorang janda konglomerat? Aku sadar Emily pasti punya alasan lebih dalam. Ini bukan hanya sekadar formalitas di depan dewan direksi. Aku yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tapi aku juga sadar, tidak ada jalan kembali. Mulai besok, aku harus memainkan peran ini sebaik mungkin. Entah akan berakhir bahagia, atau malah membawa masalah baru. Aku tak tahu. Tapi yang jelas, aku sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dan diam-diam aku merasa, Emily bukan hanya wanita misterius biasa. Ada rahasia besar yang akan segera aku ketahui. Pagi itu, aku berdiri di depan cermin, mengenakan jas mahal yang baru saja dipilihkan oleh Emily. Aku sendiri hampir tak mengenali bayanganku. Rambutku dirapikan, sepatu kulit mengilap, bahkan dasi pun sudah diikat dengan rapi oleh pelayan rumah. Sementara, di luar, sebuah mobil hitam panjang sudah siap mengantar kami ke kantor pusat Beaufort Airlines. Aku gugup bukan main, tapi Emily, yang sudah berdandan dengan gaun hitam elegan dan wangi parfum mahal, hanya berkata sambil tersenyum lembut, "Ingat, kau hanya perlu berada di sampingku. Tunjukkan kalau aku tidak sendiri." Mobil berjalan cepat menyusuri jalanan Paris yang sibuk. Aku mencuri pandang ke arah Emily yang duduk anggun di sebelahku. Di balik senyumnya yang tenang, aku bisa merasakan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesampainya di kantor pusat, aku nyaris terpukau. Gedung tinggi dengan logo besar Beaufort Airlines yang selama ini hanya aku lihat di berita. Kami turun dari mobil. Para pegawai yang sedang melintas langsung berhenti.
membungkuk hormat kepada Emily. Mataku menangkap beberapa dari mereka, memandangku dengan tatapan penuh tanda tanya, dan sedikit sinis. Kami masuk ke dalam lift. Di dalam ruangan besar tempat rapat pimpinan, suasana langsung berubah hening ketika Emily menggandeng tanganku. Bonjour, semuanya, sapanya tegas, penuh wibawa. Saya ingin memperkenalkan kepada Anda semua, pendamping hidup saya. Pendamping hidup, aku tercekat mendengar istilah itu. Orang-orang di ruangan itu langsung saling berbisik. Aku bisa merasakan aura tidak suka dari beberapa orang yang kelihatan berpakaian mewah. Mungkin para direksi yang selama ini mencurigai Emily sebagai janda, tua kesepian yang tidak layak memimpin perusahaan. Setelah rapat perkenalan singkat itu selesai, Emily menggandengku kembali, berjalan cepat keluar dari ruangan. Di dalam mobil, aku akhirnya berani bertanya, "Kenapa Anda bilang saya ini pendamping hidup Anda, padahal kita belum. Kita bahkan tidak menikah." Emily memejamkan matanya sejenak. Napasnya berat, lalu dia berkata pelan, dengan suara yang terdengar berbeda kali ini lebih lirih, lebih rapuh. "Karena itu memang harus segera terjadi." Aku terdiam. "Maksud Anda, kita akan menikah beneran?" Tanyaku nyaris tak percaya. Emily mengangguk pelan. "Iya, kita akan menikah." Aku tersentak. Ini di luar semua yang aku bayangkan sebelumnya. Aku pikir hanya akan berpura-pura jadi pasangan di depan orang lain. Tapi ternyata Emily ingin pernikahan resmi. Aku mulai panik. Kenapa? Kenapa secepat ini? Emily menghela napas panjang. Dia memandang keluar jendela, lalu dengan suara pelan, tapi jelas, dia berkata, "Karena aku tidak punya banyak waktu." Aku terdiam. Kata-katanya itu, ada beban besar di baliknya. Dan akhirnya, saat mobil berhenti di depan mansion, Emily menoleh, menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Maaf, aku baru bilang sekarang," bisiknya pelan. "Aku sakit. Kanker stadium akhir." Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Suasana hening. Kata-kata Emily itu seperti petir yang menyambar hatiku. Dia melanjutkan dengan suara bergetar. "Dokter bilang, aku hanya punya waktu beberapa bulan. Dan aku tidak ingin menghabiskan sisa waktuku sendirian. Aku ingin ada seseorang di sisiku. Aku ingin meninggalkan kesan pada dunia bahwa aku masih dicintai sampai akhir." Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Semua sikap misteriusnya, semua kebaikan mendadak itu, ternyata ada alasan yang lebih dalam. Dia bukan hanya wanita kaya kesepian yang ingin melawan para direksi. Dia seorang wanita yang sedang bertarung dengan waktu-waktu yang sebentar lagi habis. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu harus merasa apa. Haru, takut, bingung. Semuanya bercampur aduk, dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, Emily menangis. Air matanya mengalir pelan di pipinya yang biasanya tegar. Dia menggenggam tanganku erat-erat. "Aku tidak butuh cintamu sekarang. Aku hanya ingin ditemani. Tapi, jika nanti kau benar-benar pergi, setidaknya aku tahu, aku sudah tidak sendirian." Aku hanya bisa duduk diam. Dunia terasa begitu sunyi, seolah hanya aku dan dia yang ada di sini. Aku yang dulu tidur di bangku bandar, kini malah duduk di sebelah seorang wanita kaya raya yang sedang menghitung hari-hari terakhir hidupnya. Dan entah mengapa, ada sesuatu dalam diriku yang mulai luluh. Saat itu aku sadar, ini bukan hanya soal uang atau tempat tinggal. Ini tentang menemani seseorang yang selama ini merasa sepi di balik harta dan kekuasaannya. Mungkin memang takdirku untuk ada di sini, di sisinya. Setelah pengakuan Emily di dalam mobil sore itu, aku tidak bisa tenang. Aku hanya duduk termenung di ruang tamu mansion ini, mencoba mencerna semuanya. Janda kaya raya, pemilik maskapai besar, wanita yang dihormati banyak orang. Tapi di balik senyumnya yang tegas, ternyata dia hanya manusia biasa yang sedang menghitung sisa waktunya. Dan aku hanya lelaki malang yang tertipu agen TKI ilegal. Entah bagaimana bisa terjebak dalam kisah hidup seorang wanita seperti dia. Saat aku masih larut dalam pikiran, Emily masuk ke ruang tamu. Tidak seperti biasanya yang selalu tampil anggun dan rapi. Kali ini, dia hanya mengenakan sweater sederhana dan duduk di kursi seberangku. Dia memandangku. Matanya sudah tidak lagi setegar kemarin. Kali ini terlihat lelah, seolah ada beban berat yang dia pendam bertahun-tahun. "Aku ingin cerita, Sedrukut. Kalau kau mau mendengarkan," ucapnya pelan. Aku hanya mengangguk. "Tentu saja aku mau mendengar." Emily menghela napas panjang. "Aku menikah di usia muda. Perusahaanku, Beaufort Airlines, dulu hanya maskapai kecil peninggalan ayahku yang nyaris bangkrut. Suamikulah yang membantuku membangun semuanya kembali. Dialah cinta pertama dan terakhirku," katanya sambil tersenyum pahit.
Tapi semuanya hancur 5 tahun lalu, lanjut Emily. Matanya menerawang jauh. Suamiku sendiri meninggal dalam kecelakaan pesawat. Pesawat yang dikendalikan maskapai. Aku menatapnya, tercekat. Tak terbayang bagaimana perasaannya. Dia melanjutkan, nadanya semakin berat. Orang-orang hanya melihat aku sebagai pemilik maskapai kaya raya. Mereka tidak tahu, setelah tragedi itu, aku menjadi bulan-bulanan. Media, mereka bilang aku ceroboh, tidak layak memimpin. Bahkan keluarga besar Beaufort sendiri menekanku untuk mundur. Emily terdiam sejenak. Tangannya gemetar saat memegang cangkir teh di depannya. Lalu dia berkata pelan, "Aku bertahan hanya karena satu alasan. Aku masih punya seorang putri. Ada kisah lain rupanya." Aku memandangnya dalam-dalam. "Putri Anda, di mana dia sekarang?" Tanyaku pelan. Emily tersenyum miris. "Dia meninggalkan aku. Sejak tragedi ayahnya, dia menyalahkanku. Katanya aku lebih mencintai perusahaan ini daripada keluargaku sendiri. Dia pergi begitu saja. Dan aku tidak pernah tahu kabarnya lagi." Hatiku semakin perih mendengarnya. Emily yang selama ini terlihat seperti wanita kuat, ternyata sudah kehilangan segalanya. Suami, anak, bahkan cinta. Dia melanjutkan, "Itulah kenapa aku ingin menikah secara resmi. Aku ingin orang-orang tahu, aku masih layak dihormati, aku tidak sendiri. Dan jujur saja, aku ingin putriku melihat aku dari kejauhan, bahwa aku tidak rapuh, bahwa aku punya seseorang yang mendampingi." Aku terdiam lama. Aku mulai bisa memahami betapa rapuhnya Emily selama ini. Betapa keras dia mencoba menyembunyikan kesepiannya di balik rumah besar, mobil mewah, dan baju elegan. Dia memandangku, lalu berkata lirih, "Aku tidak peduli asal-usulmu, siapa dirimu, apa yang pernah kau alami. Aku hanya ingin kau menemaniku. Aku akan memastikan kau hidup layak setelah aku tiada. Aku hanya ingin beberapa bulan terakhirku terasa berarti." Air matanya jatuh, dan aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku mulai merasakan sesuatu dalam hatiku yang berbeda. Sejak hari pertamaku tiba di Paris, hidupku hancur. Tapi mungkin semua ini sudah digariskan. Aku bertemu dia bukan hanya karena kebetulan. Aku berdiri, lalu berkata pelan, "Kalau itu bisa membuat Anda bahagia, aku akan jalani semuanya." Emily menatapku. Kali ini matanya benar-benar berkokok-kokah. Dia tersenyum tulus untuk pertama kalinya senyum. Seorang wanita yang sudah lama memendam luka dan akhirnya bisa sedikit lega. Malam itu kami tidak bicara banyak lagi. Tapi sejak saat itu, aku merasa aku bukan lagi tamu yang ditampung di rumah besar ini. Aku sudah menjadi bagian dari hidup Emily, meskipun hanya sebentar. Dan aku tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Karena mulai sekarang, aku bukan Kuma, aktor pura-pura dalam kisah hidup Emily. Aku adalah orang terakhir yang akan menyaksikan bagaimana seorang wanita konglomerat melawan waktunya. Sampai titik akhir. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang semakin aneh. Aku yang dulu hanya tertidur di kursi bandara, kini malah ikut rapat bersama Emily. Ikut hadir di berbagai acara makan malam bersama direktur dan mitra bisnisnya. Meski aku lebih sering diam gugup daripada bicara. Aku diperkenalkan sebagai pendamping baru Emily Beaufort. Dan tentu saja, hampir semua orang memandangku dengan tatapan penuh tanda tanya. Ada yang tersenyum basa-basi, ada yang jelas-jelas sinis, bahkan ada yang terang-terangan bertanya kepada Emily. Saat kami berdua sedang makan malam bersama kolega pentingnya siapa. "Sebenarnya pria ini, kami belum pernah mendengar kabar Anda dekat dengan siapapun selama ini." Emily hanya tersenyum, menjawab ringan, karena aku menyembunyikan dia. Sampai aku yakin, dia adalah orang yang tepat. Aku hanya bisa duduk kaku, memaksakan senyum, sementara dalam hatiku, semua ini mulai terasa berat. Suatu malam, Emily duduk bersamaku di ruang tamu. Dia memandangku lama, lalu berkata pelan, "Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Kau pasti merasa tidak nyaman, kan?" Aku mengangguk pelan. Mereka semua memandangku seperti aku bukan siapa-siapa. Emily tertawa pelan, tapi tawanya terdengar getir. Karena di mata mereka, aku harusnya tidak seperti ini. Aku seharusnya memilih pria mapan, bukan seseorang seperti dirimu. Aku menunduk. Itu memang yang aku rasakan sejak awal. Aku hanya orang asing yang tiba-tiba muncul dalam hidup seorang konglomerat kaya raya. Semua orang seakan tak bisa menerima kenyataan ini. Lalu Emily berkata lagi dengan suara lirih, "Aku tidak peduli mereka mau bilang apa. Aku hanya butuh kau menemaniku." Kata-katanya menenangkan, tapi jauh di dalam hatiku, aku merasa ada sesuatu yang semakin menekan. Aku sendiri mulai bertanya-tanya, apakah aku hanya boneka baginya?
Apakah aku benar-benar tulus menjalani ini semua? Atau aku cuma bermain peran demi keluar dari hidupku yang sengsara? Dan yang paling aku takuti, bagaimana jika dia benar-benar meninggal? Aku akan ditinggalkan sendirian, kembali jadi orang asing tanpa arah di negeri orang. Suasana makin pelik ketika keesokan harinya, salah satu pria tua berkacamata tebal yang aku ingat sebagai direktur lama perusahaan memanggilku diam-diam. Namanya Monsieur Loren. Dia mengajakku bicara di sudut ruangan lounge kantor Beaufort Airlines. Orang sepertimu tidak seharusnya ada di sini, katanya dingin. Aku hanya diam. Loren melanjutkan, nadanya lebih tajam. Kami tahu siapa kamu sebenarnya. Kami tahu kau hanya seorang pria asing yang dulu tidur di kursi bandara. Kau bukan pasangan yang pantas untuk Madam Emily. Aku mencoba menjelaskan, tapi dia memotong kalimatku. Kalau kau punya harga diri, kau harus meninggalkan dia sebelum semuanya terlambat. Kalimat itu menghantam hatiku seperti pisau. Aku tahu kata-kata itu tidak sepenuhnya salah. Aku memang hanya pria yang bahkan tidak punya apa-apa saat Emily menemukanku. Aku pulang ke mansion. Malam itu, dalam keadaan bimbang, aku menatap Emily dari kejauhan. Dia duduk sendirian di taman, wajahnya pucat, memandang langit yang mulai gelap. Aku tahu penyakitnya makin parah. Dia bahkan sering batuk keras diam-diam, tapi masih tetap tersenyum kalau aku mendekat. Dan di saat seperti itu, keraguan dalam hatiku mencapai puncaknya. Aku duduk di teras belakang, memandangi taman luas yang kini terasa sunyi. Aku bertanya dalam hati, apakah aku akan kuat menemani dia sampai akhir? Apakah aku tidak sekadar memanfaatkan kebaikan hatinya? Aku mulai berpikir untuk menyerah, untuk meninggalkan rumah ini, sebelum segalanya menjadi lebih rumit. Tapi ketika aku hendak berdiri dan berjalan masuk, Emily muncul di depanku tanpa suara. Dia menatapku lama, seolah dia tahu aku sedang berpikir untuk pergi. Lalu dengan suara pelan tapi tegas, dia berkata, "Kalau kau ingin pergi, pergi sekarang saja." Aku tercekat. Emily tersenyum pahit. "Aku sudah melihat wajahmu. Aku tahu kau mulai ragu." Aku tidak bisa berkata apa-apa. Rasanya semua kata lumpuh di tenggorokanku. Dia melanjutkan, suaranya terdengar pelan, tapi penuh luka. "Aku sudah terlalu sering ditinggalkan oleh suamiku, oleh anakku, dan aku siap jika kau juga ingin meninggalkanku." Matanya mulai berkaca-kaca. "Tapi ingatlah, aku menerima kau bukan karena aku tidak punya pilihan lain. Aku menerima kau karena aku percaya. Karena aku melihat hatimu yang dulu. Saat kau duduk diam di bandara, tidak meminta-minta, tidak mengemis, hanya menunggu dalam diam. Suasana menjadi begitu sunyi. Hatiku bergetar hebat. Aku sadar, aku punya pilihan. Bertahan dan menemani dia hingga akhir. Atau pergi dan meninggalkan luka lain dalam hidupnya." Aku memejamkan mata sejenak. Dan akhirnya, aku tahu jawabanku. Dengan suara pelan, tapi tegas aku berkata, "Aku tidak akan pergi." Emily menangis pelan. Untuk pertama kalinya aku melihat air matanya jatuh di depanku, tanpa dia sembunyikan lagi. Dan malam itu, aku memutuskan, aku akan bertahan apapun yang terjadi. Sejak malam aku memutuskan bertahan, hubungan kami perlahan berubah. Emily tidak lagi berbicara padaku hanya sebagai rekan pura-pura. Dia mulai membuka dirinya lebih dalam tentang hobinya, yang dulu terlupakan. Lukisan yang dulu sering dia buat bersama almarhum suaminya, hingga kenangan indah bersama putrinya yang entah di mana kini berada. Aku yang awalnya hanya ingin berpura-pura jadi pendampingnya, perlahan merasa seperti benar-benar menjadi bagian hidupnya. Aku mulai melihat sosok Emily bukan sebagai janda kaya raya yang misterius, tapi sebagai wanita kesepian yang hanya ingin ditemani sampai detik terakhir hidupnya. Hari-hari kami di mansion terasa tenang, tapi ada satu hal yang terus menghantuiku. Penyakit Emily makin terlihat jelas. Dia sering batuk keras. Kadang-kadang tangannya gemetar saat memegang cangkir teh. Bahkan sempat jatuh pingsan sekali saat berjalan di taman. Aku ada di sana, selalu siap menopangnya, selalu diam-diam memperhatikan agar dia tak merasa sendiri. Dan suatu sore yang cerah, Emily tiba-tiba berkata, "Besok kita ke kantor pusat, akan ada rapat umum para pemegang saham. Dan aku ingin mereka semua tahu sesuatu." Aku heran, "Apa yang ingin Anda umumkan?" Dia hanya tersenyum samar. Matanya teduh tapi penuh misteri. Esok harinya, aku mengenakan jas terbaik yang disiapkan Emily. Di ruang rapat besar kantor Beaufort Airlines, seluruh direksi, para pemegang saham, bahkan beberapa media sudah hadir. Aura ruangan begitu tegang. Aku bisa merasakan tatapan-tatapan tajam ke arahku. Tiba-tiba Emily berdiri, mengetuk mikrofon dengan anggun, dan semua ruangan langsung hening. "Terima kasih atas kehadiran Anda semua.
katanya membuka dengan nada tegas. Ada satu hal penting yang ingin aku umumkan hari ini. Semua orang saling berpandangan, jelas penasaran. Emily lalu melanjutkan, nadanya lebih personal. Aku tahu banyak dari kalian mempertanyakan keputusanku membawa seorang pendamping hidup. Ada yang menganggap ini hanya manuver emosional. Dia berhenti sejenak, menatapku sekilas, lalu berkata tegas, tapi aku ingin semua orang tahu, aku akan menikah. Aku sudah memilih dia sebagai pendampingku, bukan hanya di depan kalian, tapi secara resmi, aku akan menikahinya. Dek, seketika ruangan gaduh. Ada yang berbisik kencang, ada yang melongo tak percaya, bahkan ada yang langsung memotret Emily. Dengan kilatan kamera, aku yang duduk di sebelah Emily nyaris tak bisa bernapas. Aku baru tahu kalau hari ini juga, Emily secara terbuka melamarku di depan semua orang. Di depan media, Emily memandangku dalam-dalam, lalu dengan senyum tulus. Tapi lirih dia berkata dalam bahasa yang hanya aku dengar. Aku ingin semua orang tahu, aku tidak sendiri. Dan aku ingin meninggalkan dunia ini dengan harga diriku utuh. Aku menelan ludah, dadaku sesak. Ada campuran perasaan haru, kaget, takut, tapi juga hangat. Dan sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, Emily berdiri, menarik tanganku berdiri, lalu berkata keras dengan senyumnya yang anggun. Monsieur, will you marry me? Seluruh ruangan kembali hening. Kamera-kamera media mengarah ke wajahku yang pasti kebingungan dan gugup. Aku hanya bisa tersenyum, lalu pelan-pelan mengangguk, dan saat itu juga, Emily memelukku erat di depan semua orang beberapa minggu. Kemudian, aku baru mengerti apa arti semua ini. Setelah pernikahan kami tercatat resmi di pengadilan, Emily semakin sering sakit. Dia lebih banyak tidur, dan aku selalu ada di sampingnya. Suatu sore yang tenang, di kursi taman mansion, Emily, yang bersandar di bahuku berbisik, dengan suara sangat pelan, nyaris seperti angin. Terima kasih, karena kau sudah menemaniku, sampai sejauh ini. Itulah kata-kata terakhir yang dia ucapkan. Emily meninggal dalam tidur sore itu. Dengan senyum yang tenang, setelah pemakamannya yang megah, dan penuh liputan media, aku dipanggil oleh notaris keluarga Beaufort. Di ruang kerjanya, notaris itu menyerahkan sebuah amplop kecil bersegel. Di dalamnya ada surat tulisan tangan Emily, untukmu. Orang terakhir yang dengan tulus menemani aku, semua hartaku, mansion ini, sahamku, aku wariskan kepadamu. Aku tahu kau bukan datang untuk uangku. Justru karena itu, aku ingin kau hidup dengan baik setelah aku pergi. Aku menggenggam surat itu erat-erat. Aku hanya pria asing, yang dulu dianggap pengemis di bandara. Tapi Emily mengajakku masuk dalam hidupnya dan meninggalkan aku dengan warisan yang tak ternilai. Bukan hanya harta, tapi pelajaran hidup tentang kesepian, ketulusan, dan cinta yang tidak mengenal asal-usul. Dan hari ini, aku berdiri di teras mansion besar yang dulu hanya aku pandangi dari luar, dengan satu janji dalam hati, aku akan menjalani hidup ini dengan cara yang benar, seperti yang Emily inginkan.